Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tini Budiartini dari SMA Negeri 1 Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kita akan membahas tentang akuntansi. Yang pertama kali kita bahas ini adalah merupakan pembahasan awal ya tentang akuntansi. Karena untuk siswa kelas 12 IPS itu memang akuntansi merupakan pengetahuan atau hal yang baru. Yang pertama tentang pengertian akuntansi. Akuntansi itu apa? Jadi banyak para ahli mengemukakan atau menjelaskan pengertian akuntansi menurut mereka masing-masing. Tapi pada intinya, akuntansi itu adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Laporan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis oleh pemakai informasi tersebut. Jadi akuntansi itu proses pengidentifikasian, proses pengukuran, dan pelaporan informasi. Artinya akuntansi itu proses. Proses itu secara ekonomi adalah merubah input menjadi output. Jadi inputnya adalah semua transaksi ekonomi yang terjadi, kemudian diproses, sehingga nantinya menghasilkan output. Jadi kita melakukan proses akuntansi yang akan kita lakukan itu adalah proses. Mulai dari proses pencatatan, mulai dari proses pengiktisaran, kemudian ada proses pelaporan. Nah yang semuanya itu nanti akan menghasilkan output. Apa output dari proses akuntansi yang kita lakukan? Nah, outputnya adalah berupa laporan keuangan. Nanti laporan keuangan itulah yang akan dibaca oleh beberapa pihak yang berkepentingan. Nah, itu ya. Jadi makanya di sini dikatakan bahwa akuntansi itu proses penilaian dan penarikan atau pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Jadi itulah intinya atau kesimpulannya bahwa akuntansi itu adalah proses. Kalau dikatakan proses berarti nantinya akan menghasilkan output. Kemudian sejarah perkembangan akuntansi, kalau bisa kita sederhanakan, sejarahnya di sini ada di Indonesia, akuntansi itu berkembang tahun 1642 pada zaman VOC. Kemudian pada masa pendudukan Jepang dari tahun 1942 sampai 45, sistem akuntansi tetap menggunakan pola Belanda. Kalau VOC kan pada saat Belanda ya. Nah, pada saat Jepang pun yang digunakan sistemnya masih berpola Belanda. Kemudian pada tahun 1957, proses pengembangan akuntansi di Indonesia semakin pesat dan dibentuklah IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian pada tahun 73, IAI merumuskan PAI, Prinsip Akuntansi Indonesia. Sehingga dengan adanya PAI ini, akuntansi yang dilakukan di Indonesia dimanapun untuk instansi apapun akuntannya tetap sama, artinya berpedoman pada PAI ini. Tanggal 1 Oktober IAI merevisi PAI dan mengubah menjadi SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Jadi PAI tadi berubah menjadi SAK. Tanggal 1 September 2007 SAK direvisi berisi 59 P SAK, pernyataan SAK akuntansi syariah, dan 7 ISAK, interpretasi SAK. Nah itu ya seperti itu. Jadi ada beberapa perubahan. Kemudian output yang dihasilkan dalam proses akuntansi itu nanti akan menjadi informasi, gitu ya, sebuah informasi bagi para pihak yang berkepentingan, para pengguna atau para pengguna yang berkepentingan untuk informasi tersebut. Jadi sekali lagi bahwa proses akuntansi yang kita lakukan itu akan menghasilkan nantinya laporan. Nah, laporan itulah sebagai informasi. Kualitas dari informasi akuntansi itu harus relevan, artinya harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Kemudian harus dapat dimengerti, harus punya daya uji, kemudian harus netral,
harus tepat waktu, harus punya daya banding, dan harus lengkap itu ya informasinya. Kemudian prinsip akuntansi, di sini ada selain dari yang tadi, kita menyusun informasi akuntansi itu harus berpegang pada prinsip dasar bahwa harus berbasis aktual, yaitu pencatatan transaksi dicatatkan pada saat terjadinya peristiwa ekonomi. Jadi kalau transaksi tersebut terjadi tanggal 5 Oktober misalnya 2022 ya dicatatnya juga pada tanggal 5 Oktober 2022. Kemudian yang kedua ada kelangsungan usaha atau bisnis continuity, yaitu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tentunya berupaya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Jadi continue. Kemudian yang ketiga kesatuan usaha, bahwa perusahaan merupakan satu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak yang berkepentingan dengan sumber perusahaan. Kemudian 4 ada pengaitan biaya, relevansi, dan yang kelima ada harga perolehan atau historical cost. Jadi inilah prinsip-prinsip yang ada dalam akuntansi. Apa itu historical cost? Yaitu setiap transaksi pembelian satu barang harus dicatat sebesar harga perolehan tersebut. Contoh, pada saat kita membeli laptop, harga yang ditawarkan itu 10 juta. Setelah terjadi proses tawar-menawar dengan penjual, maka harga tersebut didapat dengan harga 9.500.000. Nah, dari kejadian yang tadi ya, yang menjadi harga perolehan laptop yang harus dicatat adalah 9.500.000 yang ini. Sehingga yang dicatat pun adalah yang ini. Jadi yang dicatat adalah 9.500.000 dan yang 9.500.000 ini adalah harga perolehan atau historical cost. Itu yang dimaksud dengan historical cost. Kemudian konsep dasar dari laporan keuangan, tadi saya bilang bahwa akuntansi itu proses yang pada akhirnya dia akan menghasilkan satu laporan keuangan. Dan laporan keuangan itulah yang dijadikan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Maka disebut akuntansi itu adalah sebagai satu sistem informasi. Konsep dasar dari laporan keuangan itu harus entitas usaha. Artinya bahwa konsep entitas usaha itu penting karena membatasi data transaksi dalam sistem akuntansi terhadap data yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Artinya konsep ini menghendaki pemisahan secara tegas antara perusahaan dengan pemilik. Jadi kalau perusahaan itu kan pasti punya pemiliknya ya. Kalau itu harus dibedakan bahwa ini adalah perusahaan, hartanya juga harta perusahaan, tidak boleh digabung dengan pemilik gitu. Yang kedua ada konsep kelangsungan usaha. Konsep ini menghendaki adanya dasar hukum bahwa perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Artinya perusahaan itu tidak mesti ada batas waktunya, Bu. Jadi kita mendirikan usaha itu bukan hanya untuk 1 tahun atau 2 tahun, tapi harus terus dijaga kelangsungan usaha. Kemudian yang ketiganya dasar keuangan, konsep dasar keuangan. Konsep ini menghendaki agar penyusunan laporan keuangan menggunakan kesatuan unit pelaporan. Sehingga ada kesatuan pemahaman dari pembaca laporan keuangan. Jadi muncul pada satu unit tertentu. Konsep realisasi penghasilan menyatakan bahwa realisasi penghasilan adalah ketika adanya penjualan atau penyerahan jasa bukan saat pembayarannya. Konsep harga pokok, konsep ini menghendaki adanya pengukuran aset sebesar nilai perolehan awal. Tadi seperti perolehan awal itu yang disebut tadi dengan historical cost tadi ya, dan pengakuan kewajiban sebesar nilai yang harus dibayar ketika jatuh tempo. Kemudian selanjutnya yang keenam membandingkan antara penghasilan dan biaya. Yang ketujuh ada konsep konsistensi, kedelapan ada konsep pengungkapan, yang kesembilan ada konsep materialitas, yang kesepuluh ada konsep hati-hati, yang kesebelas ada konsep biaya. Konsep biaya ini ada dua, ada konsep objektivitas. Konsep ini menghendaki bahwa semua pos yang dicantumkan dalam laporan keuangan harus didukung oleh bukti yang objektif. Dan yang kedua konsep unit pengukuran. Bahwa seluruh informasi utama dalam laporan keuangan itu diukur dengan satuan ukur uang. Ya, itu adalah pengukuran. Jadi ada hal yang menjadikan ukuran yaitu uang. Maka
nggak salah kalau kita ngomong akuntansi, biasanya pemikiran kita langsung pada uang. Artinya yang dikelola oleh akuntansi atau yang dilakukan oleh akuntansi itu adalah tentang uang. Kemudian ini proses kegiatan akuntansi. Akuntansi itu kegiatannya seperti satu lingkaran. Maka akuntansi itu disebut sebagai siklus atau accounting cycle. Siklus akuntansi itu ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap pencatatan, yang kedua ada tahap pengikhtisaran, yang ketiga ada tahap pelaporan. Yang masuk ke dalam tahap pencatatan, proses yang kita lakukan itu adalah satu, pembuatan atau penerimaan bukti transaksi. Ingat, setiap transaksi itu harus selalu dibarengi dengan bukti. Tanpa bukti transaksi tersebut tidak bisa kita catat ke dalam jurnal gitu ya. Kemudian yang keduanya ada pencatatan dalam jurnal. Jadi setelah ada bukti transaksi, oleh kita transaksi tersebut dimasukkan ke dalam jurnal umum, kemudian posting ke dalam buku besar. Nah, 3 langkah inilah yang dimasukkan ke dalam tahap pencatatan atau masuk ke dalam tahap pencatatan. Kemudian tahap pengikhtisaran itu juga ada 3, ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca lajur atau kertas kerja. Nah, ini neraca saldo di sini itu merupakan kelanjutan dari kegiatan kita di tahap pencatatan, yaitu tahap akhir, yaitu buku besar. Nah, itu setelah buku besar baru masuk ke neraca saldo. Yang ketiga, tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini dalamnya ada laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan, penyusunan jurnal penutup, penyusunan neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Demikian yang bisa saya sampaikan, bahwa akuntansi sebagai sistem informasi. Ke depan atau pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.